Sebuah rumah kontrakan di Jombang, Jawa Timur digerebek polisi setelah diduga dijadikan lokasi budidaya tanaman ganja. Mantan Menteri Agama periode 2020-2024 Yahud Khalil Humas kembali penuhi panggilan KPK guna diperiksa lebih lanjut terkait penyelidikan dugaan korupsi pembagian kuota tambahan haji. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran pemerintah agar tidak menjadikan korban bencana sebagai objek foto atau pencitraan. Lantas seberapa efektif gaya komunikasi Presiden menyentil wisata bencana dalam mengubah perilaku pejabat? Saksikan selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Pemirsa, dalam sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Senin kemarin, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengingatkan bahwa jajaran pemerintah tidak boleh menggunakan korban bencana sebagai objek foto ataupun wisata bencana. Presiden menegaskan bahwa empati bisa ditunjukkan dengan kerja nyata di lapangan. Lantas bagaimana penanganan bencana di lapangan? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Tiara Haraha, pemirsa. Selain itu kami juga akan turut membahas banyaknya masyarakat Aceh yang mengibarkan bendera putih. Ini diduga sebagai simbol bahwa masyarakat di Aceh ini juga sudah tidak berdaya menghadapi bencana alam yang terjadi dan juga melanda wilayah mereka. Seluruhnya akan kami hadirkan untuk Anda pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, sebuah rumah kontrakan di Jombang, Jawa Timur digerebek polisi setelah diduga dijadikan lokasi budidaya tanaman ganja. Polisi menemukan ratusan pohon ganja yang ditanam di dalam rumah. Petugas Satres Narkoba Polres Jombang menggerebek sebuah rumah kontrakan di Desa Mojogapit pada Senin siang. Rumah tersebut diduga kuat menjadi lokasi budidaya tanaman ganja dengan sistem tertutup. Dalam penggerebekan itu, pemirsa, polisi menemukan sebanyak 110 pohon ganja dengan tinggi rata-rata mencapai setengah meter dan ditanam rapi di dalam polybag serta ditempatkan di sebuah greenhouse tertutup. Selain itu, polisi menemukan sistem pengairan, pengaturan suhu serta pencahayaan khusus sehingga aktivitas ilegal ini sulit terdeteksi oleh warga sekitar. Polisi menangkap 2 orang tersangka dan mengamankan 5,3 kg daun ganja kering yang diduga siap edar. Seluruh barang bukti kemudian diangkut ke Mapolres Jombang menggunakan 2 truk. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah yang dijadikan bengkel di Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur pagi tadi. Api berhasil dipadamkan setelah menggerakkan 8 unit mobil pemadam. Cepet ya Pak, ini parah banget. Halo guys, kebakaran bro. Kawasan aing kebakaran. Kobaran api membesar diikuti dengan asap hitam yang tebal dengan cepat membakar seluruh bangunan yang dijadikan bengkel dan tempat tinggal di Jalan Kalimalang, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur pada pagi tadi. Insiden ini memicu kepanikan warga sekitar setelah mendengar beberapa kali suara ledakan dari lokasi bangunan yang terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Kebakaran terjadi diduga kuat akibat korsleting listrik yang memicu percikan api mengenai sejumlah barang yang mudah terbakar. Api berhasil dipadamkan dalam waktu kurang lebih 30 menit setelah mengerahkan 8 unit mobil pemadam kebakaran beserta 35 personel diterjunkan.
Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, kita lanjutkan Apa Kabar Indonesia malam kembali untuk Anda. Mantan Menteri Agama periode 2020-2024 Yakut Khalil Qaubas kembali penuhi panggilan KPK guna diperiksa lebih lanjut terkait penyidikan dugaan korupsi pembagian kuota tambahan haji pada tahun 2024. Didampingi sejumlah kuasa hukum, Yakut Khalil Qaubas bungkam ketika ditanyai sejumlah awak media dan langsung masuk ke dalam. Pemeriksaan lanjutan yang kedua kali ini, penyidik KPK tetap berfokus mendalami lebih lanjut terkait penyelidikan dugaan korupsi pembagian kuota tambahan haji pada tahun 2024. Lantas bagaimana informasi terkini terkait pemanggilan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaubas alias Gus Yakut di KPK? Kita langsung saja mendengarkan laporan dari rekan kami Virji Dainas. Virji, bagaimana perkembangan pemeriksaan? Silakan. Ya, selamat malam Windy, Tiara, dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya Yakut Khalil Qaubas selaku mantan Menteri Agama pada periode 2020 hingga 2024 ini tadi datang pada pemanggilan pemeriksaan kedua di tahap penyidikan di KPK. Ia datang pada pukul 11.40 menjelang pukul 12 dan juga hingga sampai saat ini pukul 6 sore atau 18 waktu Indonesia bagian Barat ia masih belum keluar dari ruang pemeriksaan. Berarti sudah ada sekitar 6 hingga 7 jam pemeriksaan yang dilakukan di KPK. Jika kita kilas balik ke belakang pada pemanggilan pertamanya di bulan September, ini juga sekitar 7 jam pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya di pemeriksaan pertama. Adapun tadi saat ia datang dia tidak berkomentar apapun, dia hanya berkata mohon izin untuk media ini membukakan jalan agar dirinya lebih cepat masuk ke dalam ruangan KPK. Dan juga ini kasus dugaan korupsi yang diusut KPK ini terkait dengan pembagian tambahan 20.000 jemaah untuk kuota haji tahun 2024. Ini hasil dari lobi-lobi Presiden Joko Widodo pada saat itu dengan pemerintahan Arab Saudi. Dan kuota tambahan ini ditujukan untuk mengurangi antrean atau masa tunggu jemaah haji reguler di Indonesia yang bisa mencapai 20 tahun lebih lamanya. Dan juga sebelum adanya kuota tambahan, Indonesia mendapat kuota haji sebanyak 221.000 jemaah pada tahun 2024. Setelah ditambah, total kuota haji ini di tahun 2024 menjadi 241.000. Berarti ada 20.000 tambahan. Dan juga ini menyalahi aturan karena harusnya Kemenak ini membagi hanya 8%, tiba-tiba menjadi 50%, berarti ada 42% ilegal. Dan sejauh ini nanti kita akan melihat sama-sama apa hasil dari pemeriksaan yang ini, apakah ia ditahan ataukah pemeriksaan dilanjutkan. Sekian, kembali ke studio, Tiara dan juga Windy. Baik, terima kasih Virji Dainas melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat kembali bertugas, Virji. Pemirsa, konten creator atau YouTuber Adimas Firdaus atau yang dikenal dengan nama Resbob ditangkap kepolisian. Resbob sebelumnya menjadi buronan setelah video ujaran kebencian bermuatan rasis yang ia lontarkan menjadi viral di media sosial. Resbob diamankan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar di sebuah desa di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Menurut polisi, Resbob sempat berpindah-pindah tempat dan bersembunyi untuk menghindari kejaran polisian. Ia diterbangkan dari Bandara Ahmad Yani Semarang menuju Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Dari Bandara Suta, pelaku kemudian dibawa ke Mapolda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Senin malam, Resbob tiba di Mapolda Jawa Barat sekitar pukul 23:15 WIB dan ia langsung dibawa ke gedung Direktorat Reserse Siber Polda Jabar. Ia terlihat diam saat turut dari mobil dan tidak menjawab pertanyaan dari pihak wartawan. Jembatan Krueng Tingkem yang merupakan penghubung utama Jalan Nasional Aceh menuju Medan di Kecamatan Kutablang, Kabupaten Biren masih terputus. Untuk mobilitas warga mengandalkan perahu agar bisa menyeberang. Warga dan para relawan yang mengirim bantuan harus menggunakan perahu untuk menyeberang sungai lantaran pasca bencana yang melanda Provinsi Aceh, sejumlah akses jalan darat masih putus. Jumlah perahu terbatas masih belum cukup untuk membantu mobilitas warga. Jembatan Krueng Tingkem
Jembatan yang menjadi akses jalan utama ini sampai sekarang masih terputus. Jembatan ini pemirsa merupakan penghubung utama Jalan Nasional Aceh menuju Medan, Sumatera Utara. Pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang wilayah Aceh Tengah pada 3 pekan lalu, kini kondisi desa Mendale, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah mengalami kerusakan yang cukup parah. Pemirsa, beginilah kondisi desa Mendale yang terletak di Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor. Desa yang dulunya dipadati rumah penduduk ini berubah menjadi lapangan kosong dengan tumpukan kayu-kayu yang dibawa arus banjir. Material longsoran dan juga lumpur tebal menimbun rumah penduduk dan fasilitas umum. Meski sudah memasuki pekan ketiga pasca bencana banjir bandang, namun ratusan pengungsi hingga kini masih bertahan di tempat pengungsian. Bencana yang menyebabkan isolasi total akses darat ke beberapa desa di Aceh Tengah membuat para pengungsi mengalami krisis pangan dan kesulitan mendapatkan bantuan logistik. Lantas bagaimana informasi terkini terkait update bencana Sumatera khususnya di Biren Aceh? Kita langsung saja mendengarkan laporan dari rekan kami Faisal Renaldi. Silakan dengan laporan Anda, Faisal. Ya, selamat malam Windy, Tiara, dan juga pemirsa. Untuk proses penanganan bencana khususnya di Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Memang saat ini tempat kami mengabarkan saat ini, Windy, Tiara, dan juga pemirsa, yakni tepatnya di Kecamatan Kutablang di Kabupaten Biren. Ada salah satu jembatan yang memang saat ini masih terputus dan juga saat ini proses perbaikan masih terus dilakukan. Di mana informasinya saat ini, Tiara, Windy, dan juga pemirsa, untuk proses perbaikan jembatan saat ini sudah mencapai sekitar 50%. Namun memang saat ini masih belum bisa dilalui oleh masyarakat. Lalu yang menjadi pertanyaan, lewat mana masyarakat untuk bisa menyeberang ke bagian seberang sana atau desa seberang, atau lebih tepatnya jalan menuju ke Kabupaten Aceh Utara. Memang masyarakat ataupun warga di sini untuk bisa menyeberang ke bagian seberang sana atau menuju ke Kabupaten Aceh Utara adalah menggunakan perahu yang kami tunjukkan melalui juru kamera kami, Junaidi. Perahu ini memang disiapkan atau disiagakan oleh warga sendiri. Jadi di mana ini adalah warga saling membantu warga lainnya yang memang ingin menyeberang ke seberang sana. Untuk per satu kali trip atau menuju ke seberang sana memang ditarifkan satu orang Rp10.000. Namun di sini kita tidak bicara tarifnya, melainkan adalah yang kita lihat niat mereka adalah membantu sesama warga. Dan untuk di tempat kami mengabarkan saat ini, Tiara, Windy, dan juga pemirsa, untuk bantuan perahu sendiri memang sangat-sangatlah minim. Kami di sini melihat hanya ada perahu dari BNPB dan juga ada satu perahu dari Pol Airut. Sisanya lebih dari 5 perahu atau bahkan sampai 10 perahu ini adalah milik warga yang memang disiagakan di sini untuk bisa membantu sesama warga untuk bisa menyeberang ke bagian sana. Dan untuk dapat kami informasikan pula, Windy, Tiara, dan juga pemirsa, untuk jembatan ini, Jembatan Kutablang merupakan salah satu akses utama atau bisa dikatakan jalan nasional. Karena ini adalah jalan yang menghubungkan Aceh menuju ke Medan. Dan tentunya ini jika memang jalan ini atau jembatan ini masih putus, ini sangat-sangat menyulitkan warga setempat. Apalagi untuk yang memiliki pekerjaan di seberang sana ataupun relawan yang ingin memberikan bantuan ke bagian Kabupaten Aceh Utara. Untuk sementara demikian, Windy, Tiara, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi melaporkan langsung dari Biren Aceh. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, pasca banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang, pemandangan mencengangkan terlihat di Desa Bukit Rata. Sejumlah kendaraan barat hanyut terbawa derasnya arus air hingga saling bertumpukan satu sama lain. Beberapa kendaraan berat saling bertumpukan satu sama lain menunjukkan kekuatan banjir mampu menghempaskan kendaraan besar.
Dua truk tangki terlihat berada di posisi paling atas tumpukan. Salah satu kendaraan truk tangki nampak tersangkut di pagar dan terjepit di antara truk fuso dan mobil bak terbuka. Bekas garis air pada tangki menunjukkan bahwa ketinggian banjir melebihi tinggi truk tersebut sebelum akhirnya surut. Menurut warga, lokasi tersebut merupakan gudang parkir dan bengkel perbaikan untuk truk tangki. Saat air sungai meluap dan menghantam wilayah setempat, truk-truk sedang parkir dan terseret arus. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengingatkan kepada jajaran pemerintah untuk tidak menjadikan korban bencana sebagai objek untuk berfoto ataupun wisata bencana. Lantas, apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan dalam penanganan bencana? Kali ini kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber sesaat lagi. Jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir. Ya, mohon baliknya. Kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan. Kalau datang benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran pemerintah agar tidak menjadikan korban bencana sebagai objek foto atau pencitraan. Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Senin petang, Presiden menyentil praktik wisata bencana dan menegaskan empati harus diwujudkan melalui kerja nyata di lapangan. Pada kesempatan yang sama, Prabowo menanggapi usulan penetapan status bencana nasional untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Presiden menyatakan kondisi wilayah terdampak masih terkendali sehingga status bencana nasional belum diperlukan. Ia menilai respons awal penanganan berjalan cepat dan menegaskan sinergi di lapangan lebih penting daripada sekedar koordinasi di tingkat rapat. Lantas, seberapa efektif gaya komunikasi Presiden menyentil wisata bencana dalam mengubah perilaku pejabat? Indikator apa yang digunakan pemerintah untuk menyatakan kondisi terkendali? Apakah langkah saat ini sudah tepat dalam upaya mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana? Jadi saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua petugas di lapangan. Ya, semua lapisan saya lihat dari yang tertinggi, para menteri, para wakil menteri, para kepala badan, saya lihat di lapangan. Saya lihat dirut-dirut perusahaan-perusahaan yang penting ada di lapangan. Jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir. Ya, mohon sebaliknya. Kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan. Kalau datang benar-benar harus ada tujuan untuk membantu. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan kepada jajaran pemerintah bahwa empati untuk korban bencana khususnya di Sumatera ini bisa ditunjukkan dengan kerja nyata di lapangan. Lantas bagaimana penanganan bencana saat ini? Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Di sebelah saya sudah hadir Mas Respiratori Sadam Al-Jihad selaku tenaga ahli utama KSP. Selamat malam. Assalamualaikum Mas Sadam. Terima kasih sudah hadir. Dan di sebelahnya langsung saja kami menyapa Pak Haryanto Warjaman, merupakan ahli bencana pusat pengurusan risiko bencana DRRC Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Haryanto, terima kasih sudah hadir. Dan di sebelahnya ada Prof. Gunggun Haryanto yang merupakan pakar komunikasi politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat malam Prof. Mbak Terima Endi. kasih sudah hadir bersama kami. Ini menjadi menarik karena dalam sidang Kabinet Paripurna ada pernyataan yang tegas yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ini arahannya kepada para jajaran pemerintah. Bagaimana Anda menelaah pernyataan dari Presiden ini cukup keras nyatanya? Iya, saya kira ini menjadi hal yang penting
bahwa Pak Presiden tidak tone deaf, artinya tidak tuli dan tidak buta dengan apa yang kemudian masyarakat lihat hari ini. Nah, itu juga menjadi koreksi penting bagi pemerintah, tapi juga bagaimana kehadiran daripada pejabat publik yang hadir itu bukan hanya fisiknya kemudian selfish dan sebagainya, tapi juga membawa hal-hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau kita berkaca dari perjalanan ini sudah banyak sekali yang kemudian Pak Presiden dan pemerintah pusat, bahkan pemerintah provinsi berkolaborasi dengan operasi tanggap darurat terpadu ini. Artinya memang di sisi lain proses evakuasi, distribusi, kedaruratan terkait logistik, kemudian kebutuhan dasar warga dan sebagainya ini terpenuhi. Plus dengan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan anggaran yang besar kemudian harus dipercepat, kemudian ada satgas terkait dengan perbaikan jembatan, TNI Polri hadir di wilayah-wilayah terisolir dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa selain ada peringatan dari Pak Presiden, tapi juga ada apresiasi dari Pak Presiden bahwa harus kita bergerak dengan masif semata-mata untuk masyarakat yang terdampak atau korban bencana itu. Baik, Prof. Gun-Gun, ini kan menarik. Kalimat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, budaya wisata bencana. Bagaimana menurut Anda? Ya, ini menurut saya penegasan ya, bahwa bencana itu bukan panggung untuk impression management, untuk manajemen kesan yang ujungnya adalah personal branding. Itu tentu keliru, tidak membangun yang disebut dengan empati. Empati. Ya, kan situasi bencana itu melahirkan ketidakpastian. Ya. Iya kan, bukan hanya saat bencananya terjadi, tapi Pasca jauh bencananya. pasca bencananya. Ya. Mungkin nanti ada rehabilitasi, ada rekonstruksi, itu panjang. Ya. Dan salah satu yang kemudian harus ditunjukkan bukan hanya dalam konteks bantuan parsial, karena ini porsi pemerintah itu harus komprehensif dari hulu yang namanya kebijakan sampai ke hilir teknikalitas dalam penanganan bencana. Jadi pernyataan ini adalah pernyataan peneguh, tetapi harus dimulai dari presiden sampai jajaran di bawahnya. Karena apa? Pernyataan seorang presiden itu punya karakter direktif, selain official, selain autoritatif. Jadi kalau pernyataan itu tidak ada rembesan ke bawah, dan nanti misalnya ada menteri 1, 2, 3 atau lebih yang masih berada dalam proses yang lebih pada menempatkan bencana itu dalam konteks kepentingan dirinya atau kelompoknya, menurut saya berarti pernyataan presiden itu ada gap antara apa yang dinyatakan dengan realitas. Oleh karena itu tentu kita berharap pernyataan presiden itu menyudahi ya salah satu jenis komunikasi buruk dalam penanganan bencana, yaitu soal tidak munculnya komunikasi empati berbasis kebutuhan dari keluarga terdampak di bencana tersebut. Contoh misalnya selfie, itu kan tidak menunjukkan, atau misalnya makan rame-rame dengan kapasitas berlebihan, gestur yang tidak menunjukkan rasa bahwa ini adalah situasi yang extraordinary dan membutuhkan perhatian. Dan itu bayangkan kalau kemudian terekspos ya foto, kemudian gaya-gaya yang sifatnya lebih personal, Mbak Windy. Dan itu menurut saya pernyataan presiden nanti harus kemudian jadi bahan koreksi seluruh jajaran menteri dan birokrasi pemerintah di bawah. Gitu. Mas Adam, bagaimana Ya, tanggapannya? sepakat. Karena memang ketika Pak Presiden pun sudah memberi contoh, ketika bayangkan Pak Presiden sudah menyampaikan, Pak Presiden hadir di Aceh sudah 3 kali. Iya, ini di kepala negara yang kita berbicara. Di 2 kali, di Sumatera Barat 1 kali. Bahkan setelah dari Aceh kemudian ke Pakistan, kemudian ke Rusia, balik lagi ke Aceh. Dan saat itu juga ketika itu Pak Presiden bersama-sama dengan pengungsi makan makanan yang pengungsi makan. Nah, ini bentuk-bentuk yang kemudian sebetulnya Pak Presiden tidak melakukan hal-hal yang tadi yang dibilang wisata bencana atau seperti apa, benar-benar empati dengan masyarakat. Kita harus merasakan apa yang masyarakat pengungsi rasakan
Presiden pun harus rasakan, dan itulah bagian dari empati komunikasi Pak Presiden. Nah, memang saya sepakat bahwa ini adalah bagian dari cara mengingatkan Pak Presiden. Walaupun ada apresiasi, tapi tetap Pak Presiden mengingatkan bahwa etika publik itu harus dijaga ketika sudah menjadi pejabat publik. Dan orientasinya ketika kemudian pejabat publik ini memunculkan rasa empatinya, maka kebijakan itu akan menjadi kebijaksanaan. Dan itulah yang kemudian diharapkan oleh masyarakat, keteduhan dari setiap solusi yang diberikan. Selain tadi secara parsial ada bantuan-bantuan, kemudian dukungan-dukungan, ada anggaran-anggaran yang memang negara wajib untuk bertanggung jawab. Tapi selain itu juga ada penegakan hukum di sisi kerusakan lingkungan. Nah, makanya dua hal ini yang kemudian secara komunikasi kebencanaan Presiden lakukan dan pemerintah lakukan terkait penanggulangan kebencanaan dan juga terkait dengan penegakan hukum. Jadi dua hal ini kita tidak menjadi hal yang bercanda, tapi hal yang serius untuk dilakukan. Yang serius yang ditangani itu khususnya untuk pemerintah. Pak Haryanto, dalam kondisi yang seperti ini, berdasarkan data yang Bapak miliki, tadi juga sudah disebutkan bahwa bencana itu efeknya tidak hanya saat bencana saja, tapi pasca bencana pula. Apa saja yang menjadi prioritas sampai dengan saat ini? Baik, pertama saya ingin sampaikan bahwa penegasan Bapak Presiden ini kan kalau di dalam ilmu kebencanaan masuk ke dalam teori etik disaster management. Etik disaster management itu terdiri dari E-nya itu evaluation. Ya. Kemudian T-nya itu trust. Ya. I-nya itu information. Ya. C-nya itu communication. Baik. Itu luar biasa. S-nya itu strategik. Berarti Bapak Presiden itu sudah memahami betul Etik disaster. ya bahwa janganlah menyakiti hati masyarakat yang kedua yang tertimpa dari bencana. Betul. Oke. Dan di dalam disaster management itu kita perlu memahami betul yang disebut dengan sebuah proses penderitaan. Iya. Kita hari ini bisa berbicara secara keilmuan, tapi ketika kita masuk di dalam intra, wow, pedih sekali itu. Betul. Sehingga manajemen disaster itu menempatkan proses yang namanya pra, intra, pasca. Selalu 3, Ibu. Dan pra, intra, pasca itu juga terdiri dari yang disebut scientific, teknologi, dan terakhirnya humanitarian, kemanusiaan. Sehingga Bapak Presiden tuh, ini yang dihadapi kan manusia. Kenapa kalian foto-foto? Betul. Ya Kondisinya mungkin juga sedang kelaparan, tidak mendapatkan Kondisinya bantuan. sedang dalam proses penderitaan. Iya. Hopeless, tidak bisa berbuat apapun. Iya. Mari empati kita tunjukkan untuk tidak melakukan itu. Nah, sehingga di dalam disaster management yang berikutnya, di dalam sebuah proses itu ada 3 lagi. Metodologi, psikologi, and filosofi. Nah, kan kita psikologi aparatur negara sudah bermain di situ. Bagaimana psikologi masyarakat yang menderita? Iya. Dan inilah filosofi ketika Prof kita sampaikan tadi itu intinya filosofi, Prof. Dan mari kita dukung semua yang dilakukan saat ini. Kenapa? Karena satu penyebab masuk di 3 provinsi. Ini besar sekali, Sumatera itu besar. Iya. Ya. Waktu kejadian di Amerika, kebetulan saya seminggu berikutnya saya ditugaskan ke sana. Mereka 3 bulan loh. Betul. Negara kejadian di kota kecil 3 bulan selesai. Kita 24 hari sudah menunjukkan sebuah proses. Perbaikan. Ayo, mari kita betul-betul ya dukung Bapak Presiden kita ini dalam suatu konteks. Bencana itu bukan sebuah objek wisata. Iya. Gitu. Jadi nanti kita akan bahas secara disaster knowledge-nya bisa lebih luas lagi. Baik. Prof Gun-Gun tadi juga sempat dibahas masalah trust ada di situ, artinya kepercayaan kepada masyarakat. Apakah ini membuktikan bahwa pernyataan dari Presiden ini juga membangun agar dan juga mengajak agar aparat pemerintah ini membangun adanya kepercayaan khususnya untuk korban bencana? Ya, jadi kepercayaan ini kan tidak tiba-tiba, harus ada proses yang kemudian dilalui dengan konsisten. Dalam komunikasi itu ada namanya service level agreement. Jadi seluruh kerja itu ada matrik kerja yang
outputnya bisa dievaluasi. Nah sekarang jangan jumping conclusion. Ya. Karena apa? Itu nggak bagus juga untuk proses monitoring ya, dan evaluasi di lapangan. Jadi bagi saya satu hal yang penting, jadi kerja pemerintah harus didukung, udah pasti. Kemudian kondisi faktual di lapangan juga jangan ditutup-tutupi. Jadi harus ada balance antara realitas dengan idealitas. Nah, kita tidak mungkin sampai pada trust kalau gapnya itu terlalu lebar. Dalam bahasa akademik itu disebut dengan cognitive dissonance. Sering kali ada muncul keberbedaan antara apa yang dipikirkan dengan yang dirasakan. Sehingga trust itu pelan tapi pasti menurun. Nah, supaya kemudian trust itu tidak menurun, maka kerja pemerintah yang sekarang didukung oleh stakeholder, ya, masyarakat, kemudian juga harus terus berjalan dalam konteks penanganan, tidak kemudian terdelegitimasi, baik oleh kebijakannya pemerintah sendiri, maupun oleh gap yang ada di masyarakat antara apa yang dibutuhkan masyarakat dengan yang dirasakan tadi. Nah, konsistensi berarti menjadi kata kunci. Konsistensi tersebut. Mas Adam, ada satu lagi pernyataan dari Presiden yang perlu digarisbawahi adalah sampai dengan saat ini Indonesia masih bisa menangani bencana. Nanti kita bahas lagi bagaimana sesungguhnya indikator dan juga langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah. Pemirsa, kami masih akan kembali sesaat lagi selepas jeda. Jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir. Ya, mohon baliknya. Kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan. Kalau datang benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali. Saya monitor terus, ya, dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi. Kita lanjutkan dialog kami. Tadi pemirsa kita sama-sama sudah mendengarkan pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa Indonesia mampu menangani bencana. Mas Adam, jika Anda lihat apakah sampai dengan saat ini apa yang menjadi indikator bahwa Indonesia ini sudah melakukan penanganan di lokasi bencana khususnya di Sumatera? Saya berlandaskan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Bagaimana kita melihat indikasi itu dari penanganan bencana dan pasca bencananya. Penanganan bencana itu ada evakuasi dan juga ada distribusi terkait dengan kebutuhan dasar, logistik dan sebagainya. Sumber daya yang kemudian diberikan oleh negara itu sudah terus-menerus mengalir. Baik itu alutsista, baik itu personil TNI Polri, baik itu lumbung atau makanan, ataupun kemudian dialihkan dari MBG yang dialihkan, SPPG yang dialihkan, itu sudah terus-menerus itu diberikan dan kemudian ini bagian dari pertanggungjawaban negara. Yang kedua, ada persoalan rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Dari awal ketika arus logistik terhambat, kemudian ada satgas perbaikan jembatan, kemudian ada progresnya semuanya. Ada jembatan Tepin Mane, jembatan Tepin Redep itu sudah bisa dilalui. Nah, kemudian kita melihat ada arus jalan yang kemudian dari 31 di Aceh itu sudah 20 arus jalan yang sudah bisa dilalui. Begitu juga di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Saya menyebutkan Aceh karena memang sangat berat di Aceh dengan 18 kabupaten kota di sana. Nah, kemudian di Kemendagri juga ada dukungan dari Pak Presiden sebesar 4 miliar
sebentar. 3 hari setelah Pak Presiden memutuskan kebijakannya, itu kemudian sudah ditransfer untuk anggaran kedaruratan di masing-masing kabupaten kota di sana. Nah, selanjutnya ketika rekonstruksi itu juga ada anggaran 51,82 triliun yang memang sudah ditetapkan di R3P melalui BNPB. Nah, di sini juga diaminkan oleh Menteri Purbaya. Artinya, ada 60 langkah-langkah triliun. dan juga Artinya sudah kesiapan dilakukan, dan kesanggupan negara ini sudah dalam on the track. Ketika kita melihat Aceh di tahun 2004 misalkan, tsunami Aceh. Tapi ini kita berbicara sekarang? Ya, saya mau bilang bahwa ada bantuan asing ketika di Aceh saat itu 42,9 triliun. Dan negara hari ini untuk rehabilitasi dan rekonstruksi sudah menyiapkan anggaran 60 triliun. Artinya kondusivitas untuk mempersiapkan rancang bangun terkait dengan pemulihan pasca bencana itu sudah dilakukan dengan prepare oleh negara. Dan Pak Presiden juga tadi sudah menegaskan bukan hanya soal penanggulangan kebencanaan, tapi juga terkait siapa yang kemudian bertanggung jawab terkait dengan masalah-masalah Artinya itu. kita membahas dulu masalah pemulihan, Pak Haryanto. Langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah ini, menurut Bapak, apakah sudah tepat? Kalau dari sisi keilmuan kebencanaan, kita indikatornya itu pertama adalah stabilitas dan prediktibilitas. Ya, prediksinya bagaimana? Ya, itu sudah berjalan. Kemudian tadi sejalan adalah pengerahan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya ya, yang sudah terbuka. Itu di manajemen bencana nomor 1 itu. Dan yang juga menjadi bagian terpenting di situ adalah negara hadir menunjukkan bahwa kedaulatan negara itu ada. Ya. Dan yang terakhir, indikator terakhirnya adalah transisi ke fase pemulihan. Oh, ini berat sekali, Mbak, karena di situ ada yang disebut dengan pertama ada recovery disaster ekologi, recovery disaster humanitarian, recovery disaster social, ya, recovery disaster ekonomi. Oh, ini pemulihannya banyak tahapannya ya. Pemulihannya sih cuma 6. Nah, cuma 6, itu banyak, Pak. Tapi rangkaiannya lebih dari itu, dan Bapak Presiden harus diberikan konsentrasi penuh di situ, ya. Jangan tidak ada lagi istilah bahasa Inggrisnya peritilan-peritilan yang tidak perlu muncul dengan isu yang tidak-tidak, gitu ya. Karena beliau sudah hadir, negara sudah hadir. Ya. Dan yang terpenting saat ini adalah bagaimana empati kita ya kepada masyarakat yang terpapar bencana, tapi juga ada sebuah kekuatan untuk tidak terulang kembali. Nah, saya khawatir ini. Kenapa? Karena siklon Senyar ini kan mundur, kalau kita lihat ada siklon Seroja, Dahlia. dan jatuhnya di bulan November juga. Ya kan? 2021. Siklon Seroja itu muncul dari siklon Cempaka 2017. Jatuhnya dekat-dekat juga. Sebelum siklon Cempaka ada siklon Bakung 2014. Nah, ini diperlukan sebuah sistem yang disebut dengan National Disaster Dashboard System. Sebagai bentuk mitigasi bencana tersebut. Sebagai bentuk PRB-nya. Baik. Prof. Gun-Gun, yang kita ketahui langkah dari Presiden ini menarik karena menggunakan rapat terbatas untuk mengikuti laporan-laporan apa saja yang telah diambil, langkah-langkah apa saja yang telah diambil oleh kementerian ataupun pejabat terkait dalam menangani bencana ini. Dan ini pun bisa diakses oleh masyarakat. Ini dilaksanakan secara terbuka. Apa yang ingin disampaikan oleh pemerintah dengan langkah tersebut? Ya, ini kan informasi ini kan backbone ya. Informasi itu tulang punggung dari penanganan masalah. Jadi apa yang dilakukan Presiden melalui rapat terbatas ya waktu itu, yang langsung di lokasi bencana Ratas dan disiarkan secara live, itu paling tidak menjadi pesan bahwa ya tadi seperti disampaikan oleh teman-teman, negara ingin hadir di posisi epicentrum dari bencana itu. Tapi saya membayangkan gini, Mbak Windy. Jadi pada saat bencana itu terjadi,
Satu ruang yang cukup luas bolongnya adalah soal penanganan komunikasi publiknya. Komunikasi publiknya? Ya, contoh misalnya tadi, kenapa misalnya tidak ditetapkan sebagai status bencana nasional dalam konteks penanganan bencana, Undang-Undang 24 tahun 2007. Ini kan butuh reasoning, butuh argumentasi, butuh alasan sejak awal. Kemudian saya membayangkan idealnya pada saat terjadi bencana ini ada yang disebut dengan, sebut aja crisis center, di mana informasi itu bisa disampaikan secara reguler. Jadi media ataupun misalnya sumber-sumber informasi yang mendiseminasikan kebencanaan di Sumatera ini bisa dapat informasi A1 atau informasi yang memang tepat dari sisi data, tepat dari sisi misalnya substansi, sehingga kemudian mendiseminasikan secara positif ke masyarakat. Baik. Membangun hope. Nah ini kan ingat waktu COVID kan ada regulernya informasi disampaikan Pak Sutopo misalnya. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, the leader of information dalam bencana Sumatera itu siapa? Ya. Orkestrasi narasinya itu siapa yang kemudian punya spokesperson yang ditunjuk? Tentu spokesperson bukan hanya satu. Ya. Bisa ad hoc melintasi ego-ego sektoral yang kemudian sebut aja ada KSP, ada BKP, ada Komdigi, ada pemerintahan daerah, ada kementerian-kementerian terkait. Nah, saya melihat ini tidak terorkestrasi dengan baik, sehingga kemudian wajar kalau berkejaran ya dengan informasi yang bubble isu yang muncul di sosial media. Baik. Nah, satu syarat bedanya pemerintah sebagai institusi yang punya infrastruktur seharusnya itu bisa dilakukan melalui kerja-kerja yang sifatnya institusional. Contohnya misalnya crisis center. Kemudian ada the leader of information-nya jelas. Narasinya apa? Day to day information ke masyarakat yang sehingga kemudian media seperti TV One dapat feeding informasi yang tepat guna, tepat sasaran, menggambarkan kebencanaan Sumatera. Dalam bayangan saya seperti itu, gitu. Baik, Mas Adam, ini kan berarti catatan yang penting agar tidak ada tumpang tindih komunikasi dan juga koordinasi di lapangan, Mas Adam. Iya, terkait dengan tadi saya menjawab terkait dengan komunikasi tadi, memang kemarin juga sudah ada namanya rapat koordinasi untuk crisis center ini. Iya. Artinya memang sekarang kita sudah untuk apalagi persiapan ini ya, pemulihan rehabilitasi dan juga rekonstruksi ini. Nah, ini kan butuh kefokusan yang betul-betul. Betul. Makanya kemarin Pak Presiden juga akan ada satgas atau badan terkait dengan proses percepatan pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi ini. Nah, tapi di sisi lain terkait dengan komunikasinya itu ada ya secara komunikasi kelembagaan pemerintah, ada tadi yang disebutkan, ada KSP, ada kemudian Badan Komunikasi Pemerintah, ada dari Kementerian Dalam Negeri juga, BNPB juga. Nah, ini memang yang paling utama adalah one gate data. Ya. Jadi one gate data ini terkomunikasi setiap hari. Pak Presiden menerima laporan dari semua kementerian yang memang tadi yang disampaikan oleh Pak Presiden, jangan menjadi wisata bencana. Jadi semua kementerian lembaga itu melaporkan apa yang sudah dilakukan di Aceh, di Sumut dan juga di Sumatera Barat. Baik, Pak Hardianto, apakah masyarakat juga membutuhkan informasi tersebut? Karena sebelum-sebelumnya seperti itu, satu pintu dan setiap malam itu masyarakat diinformasikan perkembangan apa saja yang dilakukan. Ditahan dulu Pak Hardianto, kita masih harus jeda sejenak. Pemirsa, kami masih akan kembali sesaat lagi. Jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir. Ya, mohon baliknya. Kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan. Kalau datang benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah.
Ada kembali bersama kami, Pak Haryanto. Tadi kita sudah sempat berbincang dan juga saya sempat menanyakan kepada Anda, masyarakat butuh informasi apalagi mereka yang sanak saudaranya merupakan korban dari bencana ini. Lantas apakah langkah-langkah yang saat ini telah ditetapkan oleh pemerintah ini sedianya langsung dilaksanakan pada saat ini? Ya, jadi seperti saya mau ambil yang disampaikan Prof ya. Tadi Prof mengatakan harus ada ICS-nya, Incident Command System-nya yang nanti akan di-share kepada seluruh masyarakat pentahelik. Saya menyebutnya pentahelik ya. Tapi yang terpenting di sini bahwa apa yang disampaikan beliau itu yang tadi kita sampaikan, adanya National Disaster Dashboard. Karena di situ ada unsur C4ISR, yaitu Command Control, Communication, Computing, and Intelligence. Sehingga masyarakat bisa mengetahui langsung. Dan ketika kita bicara pentahelik, kan kita mau masuk ke dalam sebuah sistem yang namanya transisi pemulihan. Nah, transisi pemulihan itu dari sisi yang tadi kita sampaikan, ada kekuatan. Apa itu? Apakah pohon-pohon yang tumbang itu bukan kekuatan? Itu sampaikan kepada masyarakat akademisi, di situ ada ahli-ahli termasuk arsitek. Bagaimana arsitek memanfaatkan pohon-pohon itu yang besar dan jumlahnya ribuan meter kubik, mungkin jutaan meter kubik, dibuatkan huntara atau huntap. Ya, hunian sementara atau hunian tetap. Menurut saya hunian sementara kalau dari kayu-kayu itu akan menjadi hunian tetap, sehingga mengurangi kos. Saya menghimbau hari ini, kalau boleh, para arsitektur, ayo manfaatkan itu kayu-kayu. Jadikan itu rumah budaya. Budaya Sumatera, budaya Aceh, budaya Tapanuli. Dan akhirnya kita menjadikan sebuah rebuild yang betul-betul memiliki strategi. Apa itu yang disebut strategi? Kita selalu berbicara kolaborasi. Padahal sebelum kolaborasi ada konsolidasi. Sebelum konsolidasi ada continuity. Sebelum ada continuity ada yang disebutnya komunikasi dan koordinasi. Baru Anda bisa berbicara kolaborasi. Maka dari itu kesempatan hari ini, mari masyarakat akademisi yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu. Dan paling saya harapkan hari ini adalah turunkan tim medis semua dari universitas yang terdekat. Dan turunkan para arsitek-arsitek yang berbasis kepada ketahanan bencana dari sebuah PRB itu, pengurangan resiko bencana itu. Itu sangat penting dan saya yakin masyarakat akan merasa bangga ya, memiliki rumah budaya akhirnya. Kira-kira itu. Baik, Prof. Gun-Gun, komunikasi dan koordinasi. Presiden pun menyebutkan bahwa Indonesia saat ini mampu menangani bencana. Menurut Anda, gaya komunikasi yang dilakukan oleh kepala negara ini seperti apa? Ya, ini kan menunjukkan confident ya. Tingkat kepercayaan diri yang tinggi bahwa proses penanganan bencana ini bisa berdiri di atas kaki sendiri kan begitu. Message-nya menurut saya clear untuk itu. Yang persoalan adalah kalau saya boleh saran, ya tidak kemudian masuk pada perbandingan 3 provinsi dan 38 provinsi gitu. Saya paham bahwa ini konteksnya menjawab soal apakah bencana di Sumatera ini perlu dikategorikan sebagai bencana nasional atau tidak. Tetapi ini situasi yang serba sensitif ini sama seperti misalnya jangan membandingkan satu nyawa dengan beberapa nyawa. Gitu maksud saya. Jangan membandingkan antara lokus di satu tempat bencana dengan keseluruhan Indonesia. Ini kalau boleh saran dalam konteks penanganan komunikasi publik. Tapi saya salut dan apresiasi pernyataan Presiden pada saat menyatakan bahwa misalnya dengan tegas kan jangan berfoto ya kan seperti wisata bencana itu diksi yang kuat. Diksi yang kuat. Kita harus apresiasi itu. Pesannya juga jelas. Ya, tapi kemudian juga harus rentang kontrol itu terjadi gitu. Jangan sampai nanti menteri-menteri melakukan hal itu juga dibiarkan. Nah, selain itu pernyataan yang patut diapresiasi adalah confident bahwa bisa menyelesaikan penanganan bencana ini dengan penanganan oleh pemerintah sendiri tanpa bantuan asing. Tapi, sekali lagi, yang namanya nalar kritis itu kan harus selalu ada skeptisme. Nah, kalau misalnya berdiri di atas kaki sendiri, ya buktikan bahwa penanganan dari hulu ke hilir dalam konteks disaster management tadi yang disebut oleh beliau,
itu kemudian konsisten persisten dijalani oleh pemerintah. Jangan sampai kemudian gini, momentum ini adalah momentum juga pembuktian Pak Presiden sebagai kepala pemerintahan, bukan hanya kepala negara loh, kepala pemerintahan. Dalam konteks penanganan satu kebencanaan yang ada pada awal tahun era pemerintahan kekuasaan Pak Prabowo. Nanti ini akan jadi memori kolektif. Apakah kemudian Pak Presiden berada di garda terdepan dan kemudian mengontrol seluruh sumber daya yang dimilikinya untuk mengoptimalkan penanganan bencana Sumatera ini. Gitu. Ya, baik. Tidak hanya Presiden yang mengontrol, tapi juga masyarakat, Mas Adam, yang nanti akan terus mengawasi bagaimana kinerja pemerintah dan juga janji-janji yang sudah diberikan kepada pemerintah dalam penanganan korban bencana di Sumatera. Terima kasih Prof. Gun-Gun, terima kasih Pak Arianto, terima kasih Mas Adam sudah hadir bersama kami. Dan pemirsa, apa kabar? Indonesia Malam masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini sesaat lagi. Pemirsa, harapan ribuan korban bencana untuk bisa membangun kembali rumah setelah hancur disapu banjir bandang mendapat jawaban tegas yang melegakan dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden telah menggerakkan segenap jajaran untuk mengebut pembangunan hunian tetap maupun sementara bagi korban bencana Sumatera. Selengkapnya dalam Ulas Utas, tekad Prabowo ganti rumah korban bencana. Kehilangan nyawa anggota keluarga secara mendadak dan menyaksikan rumah hancur terkubur lumpur. Menjadi pilu tak terkira yang dirasakan ribuan warga korban selamat dari bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Mereka kini hanya bisa mengadu dan menaruh harapan besar pada uluran bantuan para dermawan dan tentu saja pemerintah. Habis rumah Pak, nggak ada lagi nih, kami semua habis. Mana ibu rumahnya? Ini. Yang ini? Iya semua ini saudara-saudara. Sabar Bu ya, nanti kita coba nanti kita perbaiki lagi Bu ya. Iya ya. Baik Bu ya, sehat-sehat Bu ya. Gimana Pak? Rumahnya di mana? Yang cat apa ya? Yang ini? Yang belakang Pak? Yang tengah ada. Oh, ini Pak, kiri Pak. Oh, tinggal pintu aja. Iya, tinggal pintu aja gitu Pak. Di Kabupaten Aceh Tamiang yang paling buruk, paling parah. Bisa dilihat sekitar kita memang bisa dikatakan habis rumah-rumah warga, hancur dan tentu tidak bisa lagi ditinggali. Sehingga masyarakat hari ini berada di sejumlah titik pengungsian. Ini tentunya merupakan permasalahan yang sangat mendasar. Jeritan yang sama juga diungkapkan seorang warga yang mewakili para korban bencana di Takengon, Aceh Tengah, yang kini tak memiliki rumah tinggal. Saya mengharapkan kepada Bapak agar secepatnya membantu rumah-rumah saudara saya yang terkena musibah Pak. Saya sangat berharap Pak ya. Saya mewakili saudara-saudara saya di Aceh Tengah Pak. Mohon secepatnya dilakukan ya Pak. Asa itu langsung mendapat jawaban yang melegakan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, pemerintah siap mengganti rumah untuk para korban bencana yang kehilangan tempat tinggal. Ya, kita akan atasi ini bersama. Dan kita sudah siapkan juga rencana untuk mengganti semua rumah yang hanyut. Tapi tentunya kita butuh kesabaran dari bapak-bapak ibu-ibu sekalian, karena tidak bisa kita seketika selesaikan semua itu, ya.
Prabowo juga telah merencanakan akan segera membentuk badan atau satuan tugas untuk mempercepat langkah pemerintah memulihkan wilayah terdampak bencana. Dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap. Ada angin segar yang diembuskan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP. Di depan Presiden Prabowo disebutkan bahwa sebanyak 2.600 unit rumah siap dibangun untuk korban bencana Sumatera pada bulan ini dengan biaya non-APBN. Kami sudah koordinasi ke beberapa daerah. Sudah tadi kemarin sore, mohon maaf saya laporkan sama Bapak 2.000 yang sudah siap hunian tetap yang dibiayai non APBN. Mohon maaf Pak, tadi malam tak ada tambah 500, tadi pagi 100, jadi terkumpul untuk 2.600 Pak. Dan siap untuk mulai bulan ini segera untuk bisa ini. Mohon aja Pak kalau boleh arahan sebelum ada lembaga siapa yang nanti mengkoordinir, kalau boleh kami bisa rapat dulu sekali Pak, supaya ada dari hukum, Menteri Hukum bisa status tanahnya dengan Menteri PU, Perhubungan, BNPB, supaya kita bisa jalan minggu ini sudah mulai membangun. Karena bencana kemanusiaan, jadi menurut saya memang ini yang sangat dibutuhkan adalah bahwa para donatur juga harus terus berupaya mencarikan sumber-sumber pendanaan lain juga dari ini pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para donatur juga ya harus bahu-membahu untuk mendorong masyarakat juga segera menempati rumah yang dijanjikan, karena memang membangunnya itu juga lama Mbak, umumnya kan butuh waktu ini kan 3 bulan, 4 bulan sampai setengah tahun juga ya, kalau ini bahkan 1 tahun, pengalaman di tempat lain sampai 1 tahun Mbak, gitu baru bisa selesai. Menurut data terakhir yang dihimpun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, total kerusakan rumah di 3 provinsi mencapai 139.485 unit rumah dengan kategori rusak ringan, sedang, berat, serta hanyut. Provinsi Aceh mengalami kerusakan terbanyak, yakni lebih dari 100.000 unit rumah. Jumlah rumah yang hanyut juga terbesar, yaitu 41.000 lebih. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga telah mengajukan anggaran untuk 2 kategori hunian. Ada beberapa catatan penting bagi BNPB dalam membangun rumah untuk korban bencana Sumatera. Jadi ada 2 tipe pembangunan kembali hunian masyarakat. Yang pertama itu adalah relokasi. Relokasi ini kita benar-benar memindahkan hidup dan penghidupan, ya. Tidak hanya orangnya, tetapi juga fasum-fasos mata pencarian dan transportasi nantinya akan dibangunkan di tempat yang baru. Nah, yang kedua itu ada pembangunan rumah in situ di tempat yang lama. Nah, untuk pembangunan tempat yang in situ ini, itu yang disampaikan oleh Bapak Presiden, insentifnya rumah rusak berat itu 60 juta, rusak sedang 30 juta, rusak ringan 15 juta. Tetapi ada satu konsep utama yang perlu nanti kita dan akan kita sosialisasikan, buat satu lingkungan yang lebih baik dengan apakah itu mitigasi yang sifatnya struktural maupun non-struktural, apakah dengan dukungan vegetasi dan lain-lain, supaya bencana yang terjadi saat ini tidak kita urus lagi tahun depan atau 5 tahun lagi bencana yang sama di masa depan. Kami juga merekomendasikan untuk didesain penataan ruang baru berbasis bencana dengan perhatikan kejadian bencana saat ini, karena terjadi perubahan lanskap dari wilayah yang terkena bencana. Dan juga kaitan dengan rekonstruksi, BRIN juga merekomendasikan untuk membuat perencanaan rekonstruksi berdasarkan data satelit resolusi tinggi yang sudah kami siapkan. Kami juga telah mengidentifikasi bangunan, jalan, dan infrastruktur dampak lainnya, tentu dalam rangka rekonstruksi. Tentu kami terus berkoordinasi dengan BNPB. Target membangun rumah sementara maupun tetap
tentu saja juga harus beriringan dengan pembangunan infrastruktur lainnya yang juga porak-poranda. Semua harus pulih secara bersama dan merata. Jangan sampai ada ketimpangan di daerah terdampak bencana. Pemirsa, Satreskrim Polrestabes Medan menggelar prarekonstruksi kasus dugaan siswi kelas 6 sekolah dasar yang diduga membunuh ibu kandungnya. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Satreskrim Polrestabes Medan menggelar prarekonstruksi kasus dugaan siswi kelas 6 sekolah dasar yang diduga membunuh ibu kandungnya. Saat ini kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Prarekonstruksi digelar secara tertutup di rumah korban di Jalan Dwi Kora, Kecamatan Medan Sunggal, Sumatera Utara. Dalam prarekonstruksi, polisi turut menghadirkan seluruh penghuni rumah yang pada saat kejadian berada di lokasi. Sebanyak 43 adegan diperagakan dalam prarekonstruksi kedua yang dihadiri oleh terduga pelaku dan keluarga. Prarekonstruksi juga turut dihadiri dan disaksikan oleh instansi lain, diantaranya petugas dari Dinas PPA Sumatera Utara, KPAI, dan psikolog. Proses prarekonstruksi ini, pemirsa, dilakukan guna melengkapi penyelidikan penyidik agar kasus ini bisa terungkap secara terang benderang. Sementara hingga saat ini pihak kepolisian belum menetapkan status tersangka terhadap terduga pelaku pembunuhan. Ya, kita akan langsung berbarui informasi berkaitan dengan hal ini, pemirsa, dan juga menggali informasi lebih dalam bersama dengan Komisioner KPAI yang sudah tersambung bersama kami. Ada Budiah Puspitarini. Selamat malam, Budiah. Selamat malam, Mbak. Baik, Budiah, KPAI terlibat langsung dalam prarekonstruksi yang telah digelar oleh pihak kepolisian. Apa catatan dari KPAI sejauh ini? Ya, yang pertama kami turut prihatin ya atas kejadian ini, di mana anak saat ini masih di dalam pengawasan dan masih menjadi saksi anak berkonflik dengan hukum. Nah, yang kedua, kami sejak awal sudah berkoordinasi dengan Polresta Medan bahwa kita mengingat dalam anak pelindungan khusus ya, di dalam kasus ini memang kembali ke pasal 59A Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana bahwa proses itu harus cepat ya, termasuk proses hukum, kemudian pendampingan psikologis pada anak karena memang masih anak di bawah umur. Kemudian yang ketiga adalah pendampingan dari pekerja sosial, dan terakhir juga pelindungan hukum karena ini masih anak-anak. Nah, yang ketiga yang perlu kami pahamkan kepada masyarakat bahwa kejadian ini adalah perisida, Mbak, di mana pembunuhan terjadi, orang tua sebagai korban dan anak pelakunya adalah anak. Nah, di dalam kasus perisida ini memang banyak faktor ya, diantaranya adalah satu, faktor emosional anak, kemudian yang kedua faktor ekonomi, yang ketiga adalah faktor kurangnya dukungan sosial anak, dan yang ketiga yang keempat adalah faktor pengasuhan bermasalah. Nah, di dalam kasus ini sejak dari awal kami minta didampingi oleh psikolog ya, agar anak juga nanti diketahui bagaimana kondisi kejiwaannya. Kemudian yang selanjutnya kami minta bahwa meskipun anak saat ini sudah dipisahkan dengan keluarga, tetapi bahwa hak-haknya anak juga tetap diperhatikan. Itu termasuk juga di proses hukum nanti gitu ya. Karena melihat satu, anak masih di bawah umur, kan memang proses hukumnya berbeda dengan orang dewasa ya, Mbak ya. Karena ada undang-undang sistem peradilan pidana anak ya. Dan di dalam kasus ini anak ini masih di bawah 13 tahun. Nah, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini kan yang diproses setelah usia 13 tahun ya. Maka kami memang masih mencari bagaimana nanti ya, termasuk hasil dari pendampingan psikolog ya, ataupun juga APSIFOR ini, Asosiasi Psikolog Forensik yang dilibatkan juga, begitu Mbak. Baik, Budiah, barangkali pihak KPAI juga sempat
berkomunikasi langsung dengan anak yang saat ini bermasalah dengan hukum ini. Seperti apa kemudian responnya secara psikologis dan juga bagaimana hubungan anak tersebut dengan keluarganya, Bu Dia? Ya, KPAI bersama KPAD Labuhan Batu Utara ya Mbak ya. Jadi yang mendampingi langsung anak ini adalah KPAD Labuhan Batu Utara yang posisinya sekarang ada di sana juga. Nah, anak ini secara tidak langsung kami juga berkomunikasi. Anak ini ceria Mbak, biasa saja. Jadi kami pernah menangani kasus MAS ya, yang di Jakarta Selatan, di mana MAS ini juga kasusnya ferisida membunuh bapak dan nenek ya. Ya hampir sama, anaknya ceria, anaknya biasa seperti layaknya anak-anak yang lain begitu. Kemudian saat ini juga baik pemenuhan hak gizi, kemudian istirahat dan lain sebagainya juga cukup. Kami memantau itu, Mbak. Baik, lantas hubungan anak tersebut dan juga keluarganya antara kakak dan juga ayahnya yang saat ini tengah diperiksa dan juga almarhumah ibunya sendiri seperti apa sepengetahuan dari KPAI dari hasil pendalaman, Ibu Dia? Iya, kalau hubungan baik ya Mbak ya, justru anak ini kan sebenarnya membela kakaknya yang mungkin sering ini ibunya ya. Informasi yang kami dapatkan masih seperti itu. Kemudian juga membela ayahnya dan begitulah. Jadi yang kami dapatkan informasi anak ini merasa tidak nyaman dengan perilaku ibunya yang kadang sering marah-marah kepada kakaknya dan ayahnya, terutama kakaknya sih. Begitu. Jadi lebih ke motif utama mungkin dendam atau mungkin sakit hati. Yang lebih tepat sebenarnya kepolisian ya, yang nanti akan menyampaikan berkaitan dengan hasil apsifor juga. Gitu. Informasi yang juga perlu kami konfirmasi Bu Dia, ada yang menyebut bahwa memang emosi anak ini timbul karena sang ibu ini juga kerap mengeluarkan sisi temperamentalnya begitu ya. Apakah hal ini benar Bu Dia? Ya, informasi yang kami dapatkan demikian juga Mbak, sama. Baik, lantas dari 3 faktor yang tadi sempat disebutkan oleh pihak KPAI, ada emosional, ekonomi dan juga dukungan sosial yang kurang baik begitu. Faktor mana yang mendekati dan juga melatar belakangi adanya kasus dan juga aksi pembunuhan ini Bu Dia? Mungkin masih emosional ya Mbak ya. Emosional ini karena si anak kan belum bisa meregulasi kondisi emosinya. Ya, mungkin dia semacam protes melihat perilaku ibunya begitu ya, sehingga dia bingung, saya ingin membela tetapi saya juga tidak terima dengan kondisi ini, terus apa yang saya lakukan. Nah, kami juga berharap pihak kepolisian nanti mengembangkan kasus ini. Saya khawatir apakah ini akibat terpapar media sosial begitu juga ya, ataupun game online. Jadi kami berharap ini nanti dikembangkan. Tidak hanya terfokus pada ini sudah ada pembunuhan, tetapi ingat kita juga harus mencari tahu latar belakang sesungguhnya ini apa. Kalau misalnya dendam tetapi kan ada faktor pemicu Mbak. Apa mungkin anak ini ke-trigger ada media sosial, ternyata ini bisa dilakukan begini. Karena usia anak ya, motif anak melakukan sebuah perilaku yang mungkin menyimpang, katakanlah ya membunuh atau lain sebagainya, itu kan tidak berdiri sendiri. Pasti ada faktor di belakang itu yang memicu sehingga anak berpikir, saya melakukan ini, saya bisa kok melakukan ini. Nah, itu yang seharusnya kita perdalam kembali. Kenapa? Karena agar tidak ada anak-anak yang nanti akan melakukan hal yang sama. Gitu, Mbak. Baik, mungkin terakhir Ibu Dia, sejauh ini bagaimana Anda melihat penanganan dari pihak kepolisian ya mengenai anak yang memang masih di bawah umur ini, apakah sudah sesuai dan juga rekomendasi yang kemudian diberikan oleh pihak KPAI seperti apa kepada pihak kepolisian? Yang pertama kami berterima kasih ya, Polresta Medan ini cepat dan kami langsung terkonfirmasi langsung dan kami juga koordinasi langsung. Pertama terkait dengan kondisi anak, ya memang seharusnya anak ini tidak boleh diamankan ya atau istilah yang lain dipisahkan, tetapi dibawa ke rumah aman. Hanya persoalannya di Sumatera Utara ini belum ada rumah aman. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, ya bagian rehabilitasi sosial, agar menyiapkan tempat di mana anak ini bisa dititipkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena dari pihak keluarga belum memungkinkan anak ini dengan keluarganya, tetapi atas sepengetahuan keluarga dan pendampingan dengan psikolog ya, agar nanti bisa sembuh, emosionalnya juga bisa lebih reda. Nah yang kedua, kami juga menyampaikan
terkait dengan olah TKP saat itu, di mana awalnya dari pihak kepolisian akan melakukan olah TKP di luar jam anak. Dan kami berterima kasih diinformasikan, kami memberikan masukan kalau olah TKP sebaiknya di jam-jam anak ini tidak istirahat gitu ya. Dan kalau bisa seminimalisir mungkin agar anak tidak disut ya. Karena khawatirnya nanti data dan pribadi anak, privasi anak itu terganggu. Padahal itu ada di Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 64 ya, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum itu tidak diperbolehkan ya data pribadinya tersebar. Harusnya begitu ya, tapi kan masyarakat juga belum paham. Nah, terus yang keempat kami memastikan proses hukum ya, karena di dalam kejadian ini usia masih di bawah 13 tahun ya, kemudian nanti nggak mungkin kan tidak diproses hukum begitu ya. Tetapi proses hukum seperti apa ya, dengan pendekatan seperti apa yang pas untuk anak ini. Nah, kami berkoordinasi masih dalam lingkup itu sampai pada akhirnya kami meminta agar ada APSIFOR, Asosiasi Psikolog Forensik Pendampingan Anak ini, agar bisa diketahui secara mendalam apa penyebab dan motif serta pemicunya, gitu Mbak. Baik, terima kasih atas waktu dan juga penjelasan yang sudah diberikan kepada kami di Apa Kabar Indonesia Malam, Ibu Dia Puspitarini, Komisioner dari KPAI. Sehat selalu, Bu Dia. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, sebuah rumah kontrakan di Jombang, Jawa Timur digerebek polisi setelah diduga dijadikan lokasi budidaya tanaman ganja. Polisi menemukan ratusan pohon ganja yang ditanam di dalam rumah. Satres Narkoba Polres Jombang menggerebek sebuah rumah kontrakan di Desa Mojogapit pada Senin siang. Rumah tersebut diduga kuat menjadi lokasi budidaya tanaman ganja dengan sistem tertutup. Dalam penggerebekan itu, pemirsa, polisi menemukan sebanyak 110 pohon ganja dengan tinggi rata-rata mencapai setengah meter dan ditanam rapi di dalam polybag, serta ditempatkan di sebuah greenhouse tertutup. Selain itu, polisi menemukan sistem pengairan pengaturan suhu serta pencahayaan khusus sehingga aktivitas ilegal ini sulit terdeteksi oleh warga sekitar. Polisi menangkap 2 tersangka dan mengamankan 5,3 kg daun ganja kering yang diduga siap edar. Seluruh barang bukti kemudian diangkut ke Mapolres Jombang menggunakan 2 truk. Konten kreator atau YouTuber Adimas Firdaus atau yang dikenal dengan nama Resbob ditangkap kepolisian. Resbob sebelumnya menjadi buronan setelah video ujaran kebencian bermuatan rasis yang ia lontarkan menjadi viral di media sosial. Resbob diamankan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat di sebuah desa di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Menurut polisi, Resbob sempat berpindah-pindah tempat dan bersembunyi untuk menghindari dari kejaran polisi. Ia diterbangkan dari Bandara Ahmad Yani Semarang menuju Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Dari Bandara Suta, pelaku kemudian dibawa ke Mapolda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Senin malam, Resbob tiba di Mapolda Jawa Barat sekitar pukul 23.15 waktu Indonesia Barat. Ia pun langsung dibawa ke gedung Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat. Ia terlihat diam saat turun dari mobil dan tidak menjawab pertanyaan wartawan. YouTuber Resbob disorot setelah diduga menghina suku Sunda dan pendukung Persib Bandung yaitu Viking. Kasus ini berawal dari video live streaming Resbob yang mengendarai mobil. Dalam cuplikan video tersebut, Resbob diduga mengucapkan kalimat bernada penghinaan sehingga menuai kecaman. Pengadilan Agama Kelas 1 Bandung memberikan penjelasan mengenai gugatan cerai yang dikaitkan dengan Atalia Praratya terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pengadilan Agama Bandung menyampaikan ada gugatan pada 10 Desember dengan klasifikasi perkara cerai gugat yang didaftarkan secara e-court dengan inisial AA dan MDK yang disinyalir merupakan Atalia Praratya dan Muhammad Ridwan Kamil. Humas PL Bandung
menyampaikan atas perkara tersebut belum mengetahui alasan gugat cerai yang dilakukan penggugat. Namun Pengadilan Agama telah mengirimkan surat pemanggilan kepada kedua belah pihak dan rencananya akan dilakukan mediasi pada 17 Desember 2025. Sudah terregister dengan kode G ya, dengan nomor register 6572. Berarti itu gugatan atas nama AP dan MK. Inisial AA dan MKD. Inisial MAA dan MDK. Sesuai dengan hukum acara itu kan setelah diadakan pemanggilan untuk melaksanakan sidang, kapan sidangnya, ya tahap-tahapannya ya mediasi dulu, ya kan, mediasi dulu, kemudian bukan sebelum mediasi ya cek identitas dulu yang dimaksud penggugat inisial ini tuh benarkah ini orangnya, kemudian kuasanya benar ini, kemudian pihak lawannya inisialnya itu apakah benar ini, pengadilan belum tahu. Tapi pengadilan sudah kirim surat ke pihak penggugat maupun tergugat belum, Pak? Sudah untuk pemanggilan, tapi itu kewenangan ke majelis hakim. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah yang dijadikan bengkel di Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur pagi tadi. Api berhasil dipadamkan setelah menggerakkan 8 unit mobil pemadam. Kobaran api membesar diikuti dengan asap hitam yang tebal. Dengan cepat membakar seluruh bangunan yang dijadikan bengkel dan tempat tinggal di Jalan Kalimalang, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur pagi tadi. Insiden ini memicu kepanikan warga sekitar setelah mendengar beberapa kali suara ledakan dari lokasi bangunan yang terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melokalisir api agar tak merambat ke bangunan lainnya. Kebakaran terjadi diduga kuat korsleting listrik yang memicu percikan api mengenai sejumlah barang yang mudah terbakar. Api berhasil dipadamkan dalam waktu kurang dari 30 menit setelah menggerakkan 8 unit mobil pemadam kebakaran serta 35 personil. Nang, ya itu Nang, di sebelah kiri Nang, sebelah kiri situ tuh. Dia dicongkel aja dulu, dicongkel itunya. Mana dicongkel itunya tuh. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto Selasa siang mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta Utara. Informasi tersebut akan kami hadirkan usai jeda. Presiden Prabowo Subianto Selasa siang mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta Utara. Kedatangan Presiden untuk menjenguk korban kecelakaan mobil di SDN 1 Kali Baru Cilincing yang terjadi pekan kemarin. Kehadiran Presiden pun disambut antusias warga untuk melihat langsung sosok Prabowo Subianto. Presiden pun menyempatkan diri menyapa dan menyalami warga. Usai menyapa warga, Prabowo pun memasuki ruang inap untuk melihat langsung kondisi salah satu korban yang masih dirawat. Presiden memberikan semangat kepada salah satu korban yang masih dirawat agar segera sehat. Dalam kunjungan kali ini, Presiden didampingi oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Pasca banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang, pemandangan mencengangkan terlihat di Desa Bukit Rata. Sejumlah kendaraan berat hanyut terbawa derasnya arus air hingga saling bertumpukan satu sama lain. Beberapa kendaraan berat saling bertumpukan satu sama lain menunjukkan kekuatan banjir mampu menghembaskan kendaraan besar. 2 truk tangki terlihat berada di posisi paling atas tumpukan. Salah satu kendaraan truk tangki nampak tersangkut di pagar dan terjepit di antara truk fuso dan mobil bak terbuka. Bekas garis air pada tangki menunjukkan bahwa ketinggian banjir melebihi tinggi truk tersebut sebelum akhirnya surut. Menurut warga, lokasi tersebut merupakan gudang parkir dan bengkel perbaikan untuk truk tangki. Saat air sungai meluap dan menghantam wilayah setempat, truk-truk yang sedang parkir terseret arus.
Pasca banjir bandang, ribuan potong kayu gelondongan tampak masih memenuhi areal Masjid Darul Mukhlisin di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh, Tamiang, Aceh. Terlihat dari visual udara, Masjid Darul Mukhlisin berlokasi tidak jauh dari bantaran Sungai Aceh Tamiang. Dampak dari banjir bandang merusak areal masjid meski bangunan utama masjid masih berdiri kokoh. Tumpukan-tumpukan material kayu gelondongan ini belum dapat dievakuasi karena terkendala ketersediaan alat angkut. Sedikitnya 43 sarana ibadah di Aceh Tamiang terdampak dan belum dapat dibersihkan seluruhnya. Hanya masjid di Jalan Lintas Aceh Tamiang yang berhasil dibersihkan oleh petugas gabungan TNI Polri dibantu para relawan. Pasca banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang, pemandangan mencengangkan ini terlihat di Desa Bukit Rata. Sejumlah kendaraan berat ini hanyut terbawa derasnya arus air hingga saling bertumpukan satu sama lain. Beberapa kendaraan berat saling bertumpukan satu sama lain yang menunjukkan kekuatan banjir mampu menghembaskan kendaraan besar. 2 truk tangki terlihat berada di posisi paling atas, dan salah satu kendaraan truk tangki nampak tersangkut di pagar dan terjepit di antara truk fuso serta mobil bak terbuka. Bekas garis air pada tangki menunjukkan bahwa ketinggian banjir melebihi tinggi truk tersebut sebelum akhirnya surut. Pesawat C-130J Super Hercules TNI Angkatan Udara kembali berperan penting dalam mempercepat pemulihan pasca bencana dengan mengangkut skiing jembatan yang akan digunakan untuk memperbaiki akses transportasi di Kabupaten Bandar Meriah Aceh. Pesawat C-130J Super Hercules TNI AU lepas landas dari Lanut Suwondo Medan menuju Bandara Rebele. Pesawat mengangkut 5 unit sling dengan total berat sekitar 6 ton. Peralatan itu akan digunakan untuk memperbaiki jembatan yang mengalami kerusakan sehingga akses transportasi darat kembali dibuka dan mobilitas masyarakat bisa berangsur normal. Ya, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini, pemirsa. Saya Tiara Harahap. Dan saya Windy Wellington, ya pamit undur diri. Pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Catatan Demokrasi bersama Andromeda Mercury. Kami pamit undur diri, selamat malam, sampai jumpa.